الله. طبعا هذه المصفاة بسد وادي ضمد بالغازي. طبعا وادي ضمد هذا وادي كبير. Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, dengan semakin memburuknya cuaca di bumi ini, banyak peristiwa alam parah yang kemudian menimbulkan banyak kerusakan di penjuru dunia. Bahkan di Indonesia sendiri terjadi kejadian alam parah. Seakan terus-menerus melanda dan tak ada henti-hentinya, yang akhirnya menimbulkan dampak buruk bagi para warga yang terdampak. Nah sahabat, berikut ini adalah 5 peristiwa alam parah yang melanda Indonesia dan dunia baru-baru ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Gempa bumi di utara Peru selama Maluku. Gempa terkini dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah utara Peru, Kabupaten Seram, Maluku. Gempa bumi terjadi pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat atau 10.20 waktu Indonesia Timur. Koordinat gempa berada pada koordinat 2,78 lintang selatan dan 128,10 bujur timur. Pusat gempa berada di laut 33 km utara Peru dengan kedalaman 10 km. Belum ada keterangan resmi BMKG terkait gempa bumi tersebut. Namun guncangan dirasakan pada skala MMI 3 di wilayah Ambon, Maluku. BMKG mencatat gempa ini tak berpotensi tsunami. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan kerusakan ataupun korban jiwa akibat gempa ini. Banjir bandang di Tabuk, Arab Saudi. Ya Allah. طبعا هذه المصفاة بسد وادي ضمد بالغازي. طبعا وادي ضمد هذا وادي كبير. Wilayah Saudi, Tabuk dilanda hujan lebat. Badai petir dan hujan es yang menutupi sebagian besar provinsi, desa, dan seluruh kota. Hujan lebat masih berlanjut di Jizan. Banjir melanda setelah fluktuasi di atmosfer dan hujan mulai turun pada pukul 10 malam hingga pagi hari. Direktorat Jenderal Pertahanan Sipil Saudi membenarkan apa yang dilaporkan oleh Pusat Meteorologi Nasional tentang badai petir dan banjir bandang di beberapa bagian wilayah kerajaan. Banjir bandang menerjang wilayah tersebut termasuk Riyadh, Mekah, Madinah, wilayah timur, Qasim, Tabuk, Hail, perbatasan utara, dan Al-Jauf yang dipicu oleh hujan sedang hingga lebat serta badai angin kencang yang merusak beberapa permukiman warga. Pihak berwenang mengatakan bagian dari daerah ini kemungkinan akan terkena dampak yang besar dan dapat menyebabkan kerugian sangat besar. Sementara wilayah Al-Baha, Asir, dan Jizan akan terkena banjir susulan dari beberapa wilayah dilanda banjir sebelumnya. Ya Allah. طبعا هذه المصفاة بسد وادي ضمد بالغازي. طبعا وادي ضمد هذا وادي كبير. Banjir di Kabupaten Minahasa Tenggara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara mencatat 33 rumah terdampak banjir bandang yang menerjang Minahasa pada Senin 20 September. Sebanyak 3 rumah turut dilaporkan hanyut. Diketahui pada Senin 20 September pukul 14.30 waktu setempat, terjadi peristiwa banjir bandang dengan ketinggian muka air berkisar 200 hingga 300 cm. BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara menyebutkan banjir bandang tersebut membawa material-material kayu dan lumpur yang berasal dari pegunungan Manimporo. Adapun rincian rumah warga yang hanyut pasca banjir bandang tersebut merupakan 1 unit rumah warga, 1 unit kios, dan 1 unit bengkel.
Sedangkan di Ratahan Timur, banjir bandang berdampak pada rumah warga 17 unit dan Balai 1. Jelas PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulis pada Selasa 21 September. Abdul mengatakan pasca kejadian tersebut petugas BPBD setempat telah melakukan upaya penanganan darurat dengan menyiagakan tim reaksi cepat, salah satunya evakuasi warga dan kaji cepat di lapangan. BPBD juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memastikan keselamatan warga yang terdampak di 2 kecamatan tersebut. Berdasarkan analisis Inaris, Abdul mengatakan Kabupaten Minahasa Tenggara memang termasuk wilayah dengan potensi banjir bandang dengan kategori sedang hingga tinggi. Setidaknya ada 10 kecamatan yang berada pada kategori tersebut, salah satunya adalah Kecamatan Ratahan dan Ratahan Timur. Tanah longsor di Cianjur, Jawa Barat. Bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Akibat bencana tersebut, 1 warga desa Merkamuli dilaporkan menderita luka berat. Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Cianjur, Asep Sudrajat, membenarkan telah terjadi bencana tanah longsor di wilayahnya. Sebanyak 29 personel diturunkan ke lokasi untuk membantu mengevakuasi warga yang terluka. Tim gabungan terdiri dari 29 personel berhasil mengevakuasi warga luka tersebut. Proses evakuasi warga juga dibantu oleh masyarakat setempat, kata Asep dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin 20 September. Usai dilakukan evakuasi, lanjut Asep, warga yang mengalami luka berat kemudian mendapatkan penanganan medis dan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sayang Cianjur. Selain korban luka-luka, tanah longsor juga mengakibatkan 2 kepala keluarga atau sebanyak 7 warga mengungsi sementara ke rumah kerabat mereka. Asep menjelaskan terjadinya longsor dipicu hujan lebat pada Minggu 19 September pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Longsor mengakibatkan 2 unit rumah dan 1 unit sekolah madrasah Aliyah Nurul Aklam tertimpa material longsoran. Banjir di Tanggamus, Wonosobo. Sungai meluber hingga mengenangi 4 kampung atau pekon di Wonosobo, Kabupaten Tanggamus setelah hujan mulai Senin, 20 September 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga Selasa pagi 21 September. Menurut warga setempat, banjir kali ini termasuk yang terbesar kurun 4 tahun terakhir akibat luapan sungai setelah hujan deras pada Senin 20 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Keempat kampung yang terendam adalah Pekon Wailiwok, Sinar Saudara, Lakaran, dan Negeri Ngarip. Camat Wonosobo Edi Fahru Rozi telah berkoordinasi dengan BPBD, Kepolisian, Koramil, dan Kepala Daerah setempat untuk membantu warga yang rumahnya tergenang dari selutut hingga 1 meter. Banjir juga mengenangi jalan lintas barat Sumatera di Pekon Bandar, kejadian sampai Pekan Sinar Saudara. Kendaraan antri panjang, kendaraan pribadi sebagian memilih istirahat di Kota Agung, atau sebelum Wonosobo, sebagian kendaraan lainnya memilih putar balik. Beberapa sepeda motor yang nekat menerobos sebagian mati mesin. Mereka kemudian terpaksa mendorong kendaraannya. Nah sahabat, itulah beberapa peristiwa alam parah yang melanda Indonesia dan dunia baru-baru ini. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian sahabat? Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ya.